Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati segenap para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadirnya panjenengan di majelis ini Allah ridhai, menjadi wasilah diampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita bisa berjumpa kembali setiap minggu kajian, setiap kajian malam minggu. Dan alhamdulillah malam hari ini kita sampai kepada faslun fi ahkamil wasfi atau wasali, menjelaskan tentang hukum-hukum wasf. Jadi malam ini kita akan mempelajari tentang wasf. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman berapa? Asal wasf. Coba ya. Sahabat. Nomor 32. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita mempelajari tentang wasf. Wasf itu Pak, secara bahasa ahdu syai'in ilman mujaharatan. Jadi wasf itu secara bahasa mengambil sesuatu secara zalim terang-terangan. Jadi mengambil sesuatu secara zalim artinya mengambil sesuatu yang bukan haknya. Secara zalim itu bukan haknya dia ambil. Mengambilnya secara terang-terangan, maka itu disebut dengan wasf. Tapi kalau di dalam syariat al-istila'u ala haqqil ghairi udwana. Jadi kalau di dalam syariat yang disebut dengan wasf itu adalah menguasai atas haknya orang lain secara zalim. Menguasai haknya orang lain secara zalim. Jadi kalau panjenengan menguasai milik orang lain secara zalim, bukan haknya, itu namanya wasf. Kalau di dalam kitab yang lain, Taqrirus Sadidah mengatakan istila'u ala haqqil ghairi bi ghairi haqqi dzulman wa mujaharatan. Menguasai atas haknya orang lain tanpa hak. Jadi menguasai punyanya orang lain tanpa hak secara zalim dan terang-terangan. Ngambil punyanya orang lain yang bukan hak dia secara terang-terangan. Yang dimaksud menguasai itu adalah mengambil sesuatu perkara yang banyak. Seumpama mengambil apapun itu tanpa izin pemiliknya. Contoh, menggunakan kendaraan orang lain yang tanpa izinnya, yang tanpa izin, itu termasuk kepada wasf. Makai motor, makai sepeda tanpa izin pemiliknya, terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi, semua pada tahu kalau dia sedang pakai motornya si A. Ini namanya wasf.
wasol juga adalah masuk ke rumah orang lain tanpa izin. Orangnya ada di dalam, tahu-tahu nyelonong jenengan, terang-terangan, nggak sembunyi-sembunyi, itu juga masuk kepada masuk kepada ayatul baital ghairi wa yadnihi was'ajal mali, masuk ke dalamnya mengganggu pemilik rumahnya tanpa izin, disebut juga wasal. Juga begitu, mengambil tempatnya orang lain di masjid. Di masjid ada biasa tempat itu khusus orang, tapi di sini untuk linaf ilami, untuk kemanfaatan orang secara umum. Jadi ada tempat itu digunakan untuk kemanfaatan secara umum, jenengan pakai, jenengan ambil, maka mengambil tempat di masjid, walaupun di masjid, tapi tempat itu untuk kemanfaatan umum yang jenengan ambil, maka itu juga disebut dengan wasol, termasuk kepada wasol. Artinya umpamanya di sana khusus TPA, umpamanya kalau sore umpamanya dengan gelar waktu tidur-tiduran, seumpamanya wasol termasuk kalau ulama termasuk wasol. Wasol juga tidak hanya menyangkut hal-hal begitu. Wasol tidak hanya menyangkut kepada harta, juga meliputi wasol juga adalah melakukan apapun yang mencegah orang lain dari mendapatkan haknya, walaupun dia tidak mengambil barang tersebut. Contoh, Pak Ali mau ngambil bansosnya, saudara, jenengan cegah dia, padahal jenengan enggak akan ngambil bansos itu, tapi karena panjenengan menghalangi Pak Ali mendapatkan haknya dia, maka itu juga dianggap wasol. Bisa dipahami? Hukum wasol itu haram. Hukumnya wasol haram. Mana kata ulama, wa minal kabair, termasuk dosa besar. Sawa'un kana al-malu qalilan aw katsira, baik harta yang diambil itu banyak ataupun sedikit, hukumnya dosa besar. Tapi ada ulama yang mengatakan lagi, wakila idza kana bi qadri nisabis sariqah. Tapi ada ulama yang mengatakan itu dosa besar kalau sekiranya ukuran yang dia pakai itu ukuran orang mencuri. Orang ambil barang itu yang dipotong tangannya itu kan ada syaratnya. Tidak semua orang yang mencuri kemudian dipotong tangan, tidak. Jadi ada syaratnya orang itu sehingga tangannya dipotong. Dalam Islam itu diantaranya mayoritas ulama mengatakan nisabnya, batasan orang itu mencuri sehingga dia mendapatkan hukum dipotong tangan itu, diantaranya adalah sekitar 1/4 dinar. Ini adalah batas minimum. Batas minimum 1/4 dinar emas atau sekitar 1,0625 gram emas, atau 3 dirham perak. Kalau sudah minimum itu, kalau ngambil paling sedikit ngambil seperti itu sudah mencapai 3 dirham perak atau 1/4 dinar emas, maka dia termasuk orang yang mendapatkan dosa besar menurut sebagian ulama. Jadi ada yang ulama mengatakan orang yang gosok sudah termasuk dosa besar, ada yang mengatakan enggak, kalau gosok gak nyampe 3 dinar perak, 3 dirham perak atau 1/4 dinar emas, udah itu tidak termasuk dosa besar. Tapi belum
dosa. Tapi kalau tidak nyampe tahapan tadi misoknya disebut dengan mencuri itu, maka dia hanya mendapatkan dosa kecil. Dosa tapi dosa kecil. Dasar daripada ketidakbaikan daripada wasok ini ada ayat Allah, firman Allah qauluhu ta'ala wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa la ta'kulu, janganlah kalian memakan amwalakum terhadap harta kalian bainakum di antara kalian bil batil, dengan jalan batil. Al-Baqarah ayat 188. Ini adalah dasar daripada adanya hukum haramnya wasok ini. Jadi haramnya wasok ini didasari kepada firman Allah, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian makan harta kalian itu yang berada yang dimiliki oleh di antara kalian bil batil, dengan cara batil. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amwalukum alaikum haram. Harta-harta kalian itu atas kalian pribadi itu haramun, adalah haram. Wa likulli ghadirin liwaqun yaumal qiyamah. Bagi tiap-tiap orang yang pengkhianat, liwaqun yaitu membuat bendera yaumal qiyamah, di hari kiamat. Ini adalah dasar daripada ghasab. Ada hadis yang paling jelas lagi, man dhalama fi tasibbi minal ardi, barang siapa yang mengambil secara zalim sejengkal tanah, man dhalama fi tasibbi minal ardi. Jadi barang siapa yang menguasai sejengkal tanah, tuwiqahu min sab'i ardina, maka Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan dibebani 7 lapis bumi. Jadi dia digantungkan ke lehernya bagi orang yang ngambil, yang menguasai tanah sejengkal tanah yang bukan milik dia. Jadi 1 jengkal oleh Allah berbani dia dengan 7 lapis bumi, dan lapis bumi dikalungkan, kata ulama, dikalungkan. Ya bumi Pak, lebih gede bumi dikalungkan. Ini sebenarnya saking beratnya siksa bagi orang yang mengambil, bukan hanya orang lain. Ada perbedaan, ada istilah di dalam bahasa Arab itu, ada yang namanya wasaq, ada namanya al-wasbu, ada yang namanya asyariqah, mencuri, ada namanya adalah al-ihtilas, mencopet. Jadi kita itu kan sering dengar Pak ya, ada mencuri, wasaq, mencopet. Kalau perbedaan al-farqu bainal wasbi wasyariqah wal ihtilas, beda wasaq, beda mencuri, beda mencopet itu, kalau wasaq mengambil haknya orang lain tanpa hak secara zalim dan terang-terangan. Dengan cara apa dia? Mengandalkan kekuatan, mengandalkan kekerasan. Jadi dia mengandalkan intimidasi. Jadi kalau wasaq itu ngambil barang orang lain secara zalim, bukan hak dia, secara terang. Ini wasaq, makai sandal terang-terangan, walaupun dibalikin, ia tetap wasaq, tetap. Kalau tanpa ini, 5 orangnya pasti rito, yang belum tentu. Kalau Pak Amin, gak gundil sandal saya pakai, udah gak dicuci lagi, habis pakai lumpur. Jadi kalau kita ikutin
pendapat ulama yang pertama masuk minal kabair, dosa besar. Walaupun tidak nyampe seperempat dinar, tetap dosa besar. Maki makruh benar. Kalau syariah mencuri ahdu haqqil ghairi bi ghairi haqqin dulman ma'al khufiyah, mengambil haknya orang lain tanpa hak secara zalim, sembunyi-sembunyi. Jadi ngambilnya hak orang lain kalau mencuri itu secara sembunyi-sembunyi. Ngambil barang biar gak ketahuan, untuk ganda, tahu-tahu malam-malam hilang TV, hilang motor, hilang mobil. Kalau sembunyi-sembunyi namanya nyuri. Namanya nyuri kalau sembunyi-sembunyi. Kalau terang-terangan kosong. Wah, bang, itu kosong apa? Kosong. Dan enggak sembunyi. Maksudnya sama-sama ngambil barang orang lain, cuma istilahnya saja yang berbeda. Al-ihtinas, mencopet itu adalah mengambil barang orang lain tanpa hak secara zalim, mengandalkan lari. Jadi ngambil. Kalau gosong nggak lari. Kalau mencuri sembunyi-sembunyi. Kalau nyopet lah. Ini kata ulama. Saya hanya membacakan referensi daripada kitab Al-Qayyim. Dan pembagian wasaf itu, dipandang dari segi dosa dan jaminannya, garansinya, menggantinya. Jadi dipandang dari dosa, juga dipandang daripada harus mengganti, itu dibagi menjadi 4. Jadi wasaf itu kalau dipandang dari segi dosa dan dari segi jaminan dibagi menjadi 4. Apa saja? Ada mafi ismu wa dhaman. Ada dosa wajib mengganti. Sudah dosa wajib mengganti. Dosa dan juga menggantinya apa? Mengambil hartanya orang lain yang bernilai secara sengaja. Mengambil barang harta orang lain yang bernilai secara sengaja. Jadi ngambil barang orang lain yang diambil bernilai secara sengaja, maka dia berdosa dan juga wajib mengembalikan. Kalau hilang, wajib mengganti, tetap berdosa. Jadi yang pertama, maka wajib diganti harta atau diganti yang bernilai pula sesuai dengan apa yang diambil. Yang kedua, berdosa tapi tidak perlu mengganti. Berdosa tapi tidak perlu. Contoh, ngambil hak guna milik orang lain secara sengaja. Hak guna pakai. Hak guna pakai, ada orang punya tempat, punya barang, dia hanya hak guna pakai. Kalau hak guna pakai itu kan hanya boleh pakai, tapi tidak boleh memilih. Tapi dia pakai, dia ambil. Pada orang yang bersangkutan, dia berdosa tapi tidak perlu mengganti, karena bukan punyanya dia. Dia hanya hak guna pakai atau hak guna milik, dosa, tapi tidak perlu mengganti sana. Contoh, kulit bangkai, dia sudah gunakan kepada dia, tapi kita ambil serobot, kita sudah ambil secara sengaja. Ada
tapi tidak berdosa. Wajib mengganti tapi tidak berdosa. Ini yang keempat. Jadi pertama wajib ganti berdosa. Yang kedua berdosa tidak wajib ganti. Yang ketiga wajib ganti tapi tidak berdosa. Apa itu? Mengambil hartanya orang lain tapi menyangka itu adalah hartanya dia. Hartanya orang lain diambil, dipakai terang-terangan, dikirain motor dia, dikirain mobil dia, dibawa pulang Pak, dikirain sandal dia, tapi dia tidak ada niatan kalau itu punyanya orang lain, yang mikirnya punyanya sendiri. Tidak berdosa secara hukum tapi wajib ganti. Makanya biasanya kan ada sandal yang mereknya sama, banyak sekali, juta umat, kedudukan sampai rumah bingung. Nanti ada itu pembahasan di belakang itu. Kalau sudah begitu gimana caranya itu mengembalikannya? Yang keempat, tidak berdosa dan tidak perlu mengganti. Jadi menyangka bahwa hak guna pakai orang lain itu hak guna pakai untuk dia, sehingga dia ambil, dia pakai, ternyata bukan untuk dia, untuk orang lain. Dan menanggung atau menjamin barang yang diwasop ini wajib hukumnya dikembalikan secara cepat. Dikembalikan secara cepat. Pada waktu saat itu, pada waktu dia ingin taubat langsung dikembalikan. Jangan nunggu lama-lama. Apabila dia ingin mengembalikan, maka kembalikan semua yang bertambah di dalam barang tersebut, baik itu yang muttasilah atau munfasilah, baik yang nempel sama dia ataupun yang terpisah. Contoh yang menempel itu kan kayak bertambah gemuk, kambing ngambil punyanya orang lain, dikasih makan sama jenengan Pak, tambah gemuk, atau nambah susu yang hasilnya kurus, tambah gemuk. Sayang nih, dah saya potong kakinya dulu, nggak bisa. Atau saya ambil susunya dulu, balikin semuanya. Atau yang terpisah sudah beranak, ya kan? Kambing jenengan curi, sapi jenengan ambil secara wasop, ambil secara wasop, terang-terangan. Setelah diambil, anaknya keluar Pak. Ngambilnya lama banget, sampai 5 bulan, sampai 10 tahun. Ngambilnya sampai 10 tahun. Keluar anak sama induknya dibalikin. Itu bukan hak jenengan. Baik, kita baca kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa yang mewasab, dan barang siapa yang mewasab, paham kan wasab ini? Wasab paham kan? Bedanya wasab mencuri sama nyopet. Lihat malam terhadap harta, kepada harta, lihatin milik orang lain. Waman wasabah, dan barang siapa yang mewasab malam harta, lihatin milik orang lain, lazimah rabbuhu, maka wajib baginya mengembalikannya. Jadi wajib untuk mengembalikan harta tersebut. Jadi kalau sudah muwasab,
balikin Pak bagi kepada pemiliknya. Meskipun panjenengan itu ketika mengembalikan itu harus mengganti berlipat ganda. Harganya segini, ternyata pada saat itu harganya wajib dikembalikan. Ya, USO-nya tahun 1990. Ingat taubatnya sekitar tahun 2024. Jadi USO emas habis. Dan juga wa arsunaksihi, dan wajib juga arsunaksihi mengganti denda kekurangan mal, kekurangan harta. Jadi panjenengan juga harus mengganti kekurangan daripada harta yang panjenengan wasok. Contoh dengan menggosok pakaian untuk dipakai atau selain pakaian, kemudian ada sesuatu yang robek dan sebagainya, maka kekurangan-kekurangan itu harus panjenengan tutupi. Atau jenengan wasok kendaraan harganya 5.000 rial namanya. Dan ketika panjenengan mengembalikan harganya 4.500 karena ada aib yang baru terjadi. Yang asalnya jenengan wasop harganya 5.000, karena ada aib pada kendaraan tersebut, kemudian harga mobilnya tersebut ditawar 4.500. Maka panjenengan harus menambal denda 500 rial sehingga menjadi 5.000. 4.500 tambah 500 menjadi 4.500 ditambah 500, nah jadi 5.000. Jadi 500-nya itu adalah denda kekurangan daripada mobil yang tadinya harganya 5.000. Terus wa ujratu mislihi, dan juga wajib biaya ongkos biaya seumpamanya mal. Ujratu ma mislihi, biaya seumpamanya mal, harta. Juga panjenengan itu ketika mengganti ongkos itu harus standar. Jadi ujratu mislihi ini mengembalikan, ketika itu merupakan ongkos, maka ujratu mislihi, biaya atau ongkos itu dengan standarnya, dengan standar. Yang dimaksud dengan contoh, seperti orang minjem, bukan minjem, wasok. Seperti orang wasok mobil 2 hari. Biasanya standarnya kalau nyewa mobil 2 hari itu 200.000. Nyewa mobil seumpama, sekarang nggak ada dapat 200 ya, 500. Kebetulan cuma saya dapat kampung kemarin 250. Nggak tahu apa
Ustaz 24 jam R3 terbaru hybrid 250. Itu sehari 200. Sehari 200. Dia wasupnya berapa hari? Umpamanya gosok 2 hari, maka ketika dia mengembalikan itu ketika diukur dengan ongkos, maka harus disesuaikan biayanya itu standar pada saat itu. Berarti ukurannya pada saat itu berapa sewa mobil sehari? 200. Berarti kalau 2 hari 400. Maka dia itu kalau sehari 200, nyiwanya 2 hari. Kalau sehari 200, kalau pakai 2 hari maka harus bayar 400. Ini yang dimaksud dengan ujratul misli. Jadi biaya atau ongkos itu sepadan atau standar. Jangan sampai dikurangi. Biasanya sewa mobil, sewa motor 100 dengan kasih 50.000. Tidak sesuai. Fa'in talifa maka jika rusak. Yang rusak itu adalah al-mawzu yang diwasab. Fa'in talifa maka jika rusak apa yang diwasab, jadi dengan paket ngambil apapun kemudian yang diambil rusak. Fa'in talifa maka jika rusak apa yang diwasab, dominahu maka mengganti. Dominahu maka menggantinya. Siapa yang mengganti? Orang yang puasa. Dominahu maka menggantinya, mengganti barang yang telah rusak tadi, bimislihi dengan seumpama barang yang digosok tadi, bimislihi dengan seumpamanya, dengan sepadannya, dengan standarnya, bimislihi itu. Jadi kalau yang dirusak itu 2 gram diganti 2 gram. Kalau seumpamanya, jadi pokoknya sepadan. Kalau yang dirusak HP kayak gini, ganti kayak gini. Kalau tablet kayak gini, ganti. Kalau HP kayak gini, ganti. Kalau mic kayak gini, ganti. Jadi ingkana lahu mithlun. Ingkana jika ada lahu bagi yang diwasab, lahu yaitu bagi yang diwasab, mislun barang sepadan, barang yang sama. Jadi kalau ada barang yang sama yang persis dengan itu, maka boleh diganti dengan yang sama. Ya kalau masih tahun-tahun sekarang ya banyak, kayak ini masih banyak, kayak ini masih banyak, kayak ini gelas kayak gini masih banyak. Tapi kalau tahun 70-an Pak, ya 70-an dengan ada yang lahir di tahun 70-an, ada yang lahir 70, 65. Berarti rata-rata di sini 70-an ke atas ya, 79, 80-an masih muda, 80 yang masih muda. Kemudian, jadi kalau ada yang sepadan maka harus diganti dengan yang sepadan. Sekiranya itu yang sepadan itu bisa diukur dengan timbangan
dengan takaran, maka boleh diganti dengan sepadan. Beratnya segini, timbangannya segini, umpamanya pada saat itu Yuri misnah gosok 1 kilo beras, maka diganti dengan 1 kilo beras. Yang penting pada saat itu ada yang sama. Kalau berasnya putih diganti dengan beras, kalau berasnya merah diganti dengan merah. Al-Biki mati, atau mengganti dengan harga yang digosok. Al-Biki mati, atau diganti dengan harga yang digosok. In illam yakun lahu mislun, jika tidak ada yang sama. Illa yakun mislun, jika tidak ada yang sama, atau jika tidak ada yang sepadan. Kalau ternyata tidak ada yang sepadan, maka ganti dengan harga yang sama, nilainya sama. Aksaruma, yang melebihi sesuatu, aksaruma yang melebihi sesuatu, karena yang ada sesuatu tersebut, min yaumil wasobi, dari hari mewasoknya, ila yaumit talafi, pada hari rusaknya. Meskipun dia harus mengeluarkan uang lebih dari harga ketika dia mewasok, sampai ketika dia ingin mengembalikan daripada barang yang rusak. Ya jelas Pak, emas saja itu kalau saya dengan ngewasok dulu pada tahun 1990, kemudian jenengan wasok ambil tanpa hak secara terang-terangan, kemudian pada tahun 2024 panjenengan ingin mengembalikan tapi rusak barang tersebut, maka panjenengan harus mengganti dengan harga yang sama, yang beratnya sekian, timbangannya sekian, karatnya sekian. Kalau segram dulu tahun 90 berapa? Masih umur 20. Sudah setengah. 90 ya sekitar 100.000. Segram 100.000 dulu, sekarang 1 juta. Kalau yang dicuri sampai 1 kilo. Artinya harga yang dulu dengan sekarang lebih besar sekarang, tapi tetap dia wajib mengganti walau harga daripada yang dulu itu lebih gede, maka tetap, maksudnya yang sekarang ini lebih gede, dulu lebih kecil, artinya harus mengeluarkan uang lebih untuk mengganti itu, tetap wajib harus mengganti. Hukum mengganti sudah ada, belum kan? Berapa? Hukum mengganti barang yang rusak itu baik dia ceroboh ataupun tidak ceroboh, maka hukumnya tetap baik dipakai oleh dirinya atau orang lain. Tapi kalau jenengan yang mewasok, maka hukumnya wajib mengganti. Terus kalau seumpamanya jenengan ngambil barang orang lain,
secara terang-terangan, tapi lupa apa? Lupa siapa yang memiliki barang itu. Maka jenengan itu tidak perlu mencari orang itu kalau jenengan memang sudah tidak tahu. Kemana apa jenengan harus mengembalikan kepada hakim? Kepada hakim, kembalikan kepada hakim. Makanya Pak, biar yang bagus itu pemerintah, biar tidak ada gravitasi. Biasanya ketika ada orang naruh uang nggak jelas, transfer nggak jelas, biasanya kan lapor kepada kejaksaan, lapor kepada KPK dan sebagainya kan. Ini ada uang tidak jelas, kayaknya terindikasi pencucian uang, gravitasi dan sebagainya. Karena bukan miliknya. Nah ini jangankan tidak jelas bukan miliknya, sudah jelas miliknya orang lain diambil. Bansos sudah jelas milik orang lain, apalagi yang tidak jelas. Halal bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma mustabihan. Halal jelas, haram jelas. Di antara jelas dan tidak jelas itu halal dan tidak halal itu ngawang-ngawang, abu-abu. Banyak yang tidak jelas itu kemarin-kemarin. Baik minyaknya nggak jelas, amplopnya nggak jelas, serangan malam, serangan siang, banyak yang nggak jelas. Tapi rumah saya nggak ada yang tenang. Padahal nggak pernah ada bendera Islam yang mana yang kayak ini. Seharusnya kalau nggak ada benderanya kan diserang. Ini malah nggak ada yang terang. Apakah pintunya nggak dibuka? Baik. Dan di dalam menghitung harga atau nilai itu binaqdil ghali, dengan uang negara yang berlaku. Jadi dengan uang negara yang berlaku. Di negara tersebut berlakunya mata uang apa? Apakah rupiah? Apakah rial? Itu. Kalau seumpamanya ada dua mata uang yang sama, maka yang menentukan salah satunya itu adalah hakim. Ada dua mata uang sama-sama berlaku, maka yang menentukan mana dia harus mengembalikan yang sesuai nilainya dengan mata uang itu adalah hakim. Dan cukup sekian ya, insyaallah nanti kita akan mempelajari berikutnya. Ini juga menarik. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.